Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Eka Dimas Sapitra dari kelas DS 0401 dengan NIM 0103 1024 30003 akan mepresentasikan hasil dari program rekursi saya pada eh, mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, ini saja saya share screen di sini. Nah, ini dia hasil program saya. Kita bahas dari atas terlebih dahulu ya, yaitu mengenai pangkat ya, seperti itu. Nah, pangkat sendiri itu adalah saya gunakan fungsi def di sini pertama-tama untuk membuat indikator pangkat yang berisi X dan juga Y, di mana X ini adalah angkanya dan Y adalah pangkatnya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita gunakan fungsi if else di sini untuk memproses program tersebut. Nah, if Y sama dengan nol, return satu. Artinya adalah apabila Y-nya itu sama dengan nol, kita akan memunculkan angka satu. Kenapa begitu? Karena angka berapapun yang dipangkatkan dengan nol itu hasilnya satu. Nah, seperti itu. Nah, kalau Y-nya nggak nol, kayak gimana? Nah, kalau Y-nya nggak nol, otomatis program tersebut akan turun di else. Return X kali pangkat X, Y min satu. Nah, maksudnya ini apa nih? Y min satu. Nah, program ini akan melakukan looping hingga Y-nya ini habis. Seperti itu ya. Jadi kalau Y-nya ini habis, otomatis program akan selesai. Jadi mereka akan melakukan pangkat dari atas hingga bawah sampai Y-nya ini habis. Habis itu program akan berhenti. Kalau misalnya Y-nya ini habis. Seperti itu. Oke, next. X sama dengan integer input masukkan nilai X. Nah, sama juga sama yang juga seperti itu masukkan nilai Y. Ini adalah fungsi untuk inputan dari user. Nah, kita bisa menginputkan X-nya, variabel X-nya itu berapa, Y-nya juga berapa, seperti itu. Ini untuk inputan user ya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu kita panggil nih fungsinya di atas, itu menggunakan pangkat X, Y, akan memunculkan hasilnya. Kita coba ya, teman-teman. Ini bisa ada pangkat Y. Fungsinya sama dengan 16. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Oke, selanjutnya adalah Fibonacci. Nah, untuk Fibonacci sendiri itu seperti fungsi komposisi ya, teman-teman. Jadi Fibonacci ini itu adalah penjumlahan dari satu angka sebelum bilangan tersebut dan satu angka lagi sebelum bilangan tersebut. Jadi kayak ini, X-Men 1 sama X-Men 2. Jadi misalnya angka 10. Angka 10 dikurangi 1, 9. 9, 10 dikurangi 2 berapa? 8. Jadi penjumlahan antara F F8 dan juga F9 seperti itu teman-teman. Atau sebaliknya ya. Nah, untuk fungsinya sendiri itu sama, kita buat fungsi def terlebih dahulu, lalu kita masukkan eh, fungsinya atau fungsinya yaitu Fibonacci atau indikatornya yang berisi dengan X. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lanjut, kita gunakan sama fungsi if else di dalamnya. If X lebih dari sama dengan nol, return nol. Karena Fibonacci ini dimulai dari nol. Sama juga if X sama dengan satu, return satu. Karena Fibonacci dimulai dari nol dan satu, gitu ya teman-teman. Jadi mereka akan memunculkan angka tersebut sendiri. Kalau misalnya X sama dengan nol, lebih dari sama dengan nol, itu akan memunculkan nol. Kalau X sama dengan satu, akan memunculkan satu. Nah, kalau tidak dari keduanya gimana? Nah, mereka akan turun nih, teman-teman, di FID ini, fungsi FID sama dengan Fibonacci X min X plus Fibonacci X min 2. Itu ya teman-teman. Nanti akan melakukan return FID. Jadi mereka akan melakukan proses FID ini kalau nilainya itu bukan nol dan juga bukan satu atau di atasnya lah ya. Mereka akan melakukan proses ini. Nah, X sama dengan integer input masukkan nilai X adalah inputan dari user ya seperti tadi ya teman-teman. Lalu kita panggil nih biar programnya nanti terprint atau muncul di bawahnya yaitu Fibonacci X. Coba ya teman-teman. Misal Fibonacci 5. Nah, hasilnya akan memunculkan 5. Gitu. Karena 5 itu kayak gimana maksudnya? Nah, 5 ini adalah angka awalnya, X-nya. Apakah 5 sama dengan lebih dari sama dengan nol? Tidak, maka dia akan turun. Apakah 5 itu lebih dari satu? Tidak dong. Jadi mereka akan turun lagi nih. Nah, masuk ke fungsi ini. Fibonacci X min 1. 5 dikurangi satu sama dengan 4. Lalu ditambah dengan Fibonacci X min 2. Itu sama dengan 3. 4 tambah 3 kan 7 ya harusnya bukan 5.
Tapi ini masuk ke tadi, teman-teman, mengenai fungsi komposisi. Jadi di dalam 4 dan juga 4 dan juga 3 itu ada lagi, teman-teman. Jadi ini Fibonacci 4 dan Fibonacci 3 itu ada lagi angkanya seperti itu. Jadi tidak langsung 4 ditambah 3 itu langsung ditambah gitu enggak ya, teman-teman? Karena ada F4 sama F3 seperti itu. Nanti F4 itu ada hasilnya, kita juga ada hasilnya yang menunjukkan hasil 5. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu ada pola. Nah, untuk pola ini kita juga buatnya itu sama, teman-teman. Untuk case-nya ini kita diminta untuk melakukan print bintang dikali dengan I. Jadi nanti misal printnya itu akan bintang tersebut berurutan dari yang paling sedikit ke yang paling besar gitu. Nanti kita akan coba ya, teman-teman. Aku akan menjelaskan fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama kita tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Kita gunakan fungsi depth terlebih dahulu. Lalu kita masukkan indikator bintang atau function bintang yang berisi X, I sama dengan 1. Kenapa ini harus I-nya sama dengan 1? Karena I itu tidak mungkin 0. Karena angka berapapun yang dikali 0 akan hasilkan 0. Sedangkan pola di sini kita nggak mungkin dan ngeprint bintang 0 di sini karena nggak tahu muncul apa-apa kan, sama aja kan, teman-teman. Jadi kita indikatornya I sama dengan 1 gitu ya, teman-teman. Nanti akan masuk ke dalam fungsi if else gitu. Nah, if satu if I sama dengan 1 ini kan, berarti ini if 1 lebih dari X, return print X kali I. Nah, nanti panggil lagi ke bawah, bintang X sub I plus 1. Nah, kita lihat ini dulu deh. Dari print sini dulu, bintangnya ini, nanti dilihat terakhir aja, karena ini masuk ke fungsi yang kedua. Nah, kalau I-nya lebih besar dari X, mereka akan mengulang ini, teman-teman. Return mengulang ini. Nah, makanya itu kita kasih 1 di sini, teman-teman. Jadi misal ini nih, print, misal ini kan tadi 1 ya. Ini 1 nih, di sini 1. Terus X-nya ini misal 0. Misal 0. Mereka ya akan nge-print 0 di sini, tidak akan ada bintang yang muncul. Kita coba ya, teman-teman. Untuk membuktikan fungsi tersebut. Kita masukkan X-nya itu misal 0. Nah, mereka nggak akan nge-print apa-apa di sini, teman-teman. Karena angka berapapun yang dikali 0 hasilnya berapa? 0, benar, seperti itu. Nah, kita coba nih, kalau misalnya 1. Misalnya kita inputkan angka 1. Nah, mereka akan muncul 1 di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, if ini itu akan melakukan perulangan terus, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, misal ininya 0 dikali I, ya udah, hasilnya 0. Seperti itu, teman-teman. Lebih gampangnya gini deh, biar aku jelasin ulang lagi deh, biar lebih paham. Dia bilangan X, I sama dengan 1. Kita masukin aja deh angkanya, misal ini 2 deh, misal ini angkanya 2. Nah, if I atau 1 lebih dari 2, apakah itu benar? Itu salah kan pernyataannya. Jadi mereka akan turun ke bawah nih, teman-teman. Print bintang dikali I. Ini kan 1, teman-teman. Nah, ini kan 1, di sini 1. Tapi karena X-nya ini ada nilainya, maka dia akan turun ke bawah, teman-teman. Karena kan dia tidak memenuhi ini, maka mereka akan turun ke bintang ini, teman-teman. Jadi X-nya ini itu menjadi 2 tadi yang sudah kita inputkan, 1 plus 1. Nah, ini hasilnya. Jadi 2, di sini ada 2, I plus 1. Karena apa? Karena dia kan tidak memenuhi ini. Jadi dia akan turun ke bawah. Seperti itu seterusnya ya, teman-teman. Jadi dia akan turun di sini, akan mengeprintkan jumlah bintangnya yang sesuai kita inputkan tadi. Contoh, kita ulangi lagi. Yang akan saya inputkan di sini misal 5. Nah, hasilnya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman, yang sudah saya jelaskan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Nah, itu saja, teman-teman, penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.